orang itu la dirhama wala mata ya Rasulullah. Mereka yang tidak punya harta, mereka yang tidak punya modal. Kebanyakan kan para sahabat Rasulullah berdagang. Kata Rasulullah, bukan orang yang tidak punya uang, yang tidak punya modal, tapi orang yang muflis nanti di hadapan Allah, yang yaumul qiyamah bisolatin, bisawmi, wasakatin, wahaji dan lain sebagainya. Mereka datang di hadapan Allah pada masa di pengadilan Allah dengan membawa ganjaran sholat, membawa ganjaran puasa, membawa ganjaran saum, membawa ganjaran infak dan sedekah. Tetapi semua ganjarannya habis dipreteli oleh saudara-saudara sendiri ketika hubungannya di dunia belum selesai. Habis Pak. Amal ibadahnya, ganjaran sholatnya habis, diambil oleh orang yang pernah dilukai oleh kita, dicederai oleh kita dan lain sebagainya. Ini PR kita Ibu dan Bapak. Di hari kemenangan ini, okelah kita Idul Fitri, kita kembali suci, dan pasti kita diampuni dosa kita kepada Allah selama 1 bulan penuh lamanya Pak. Kita yakin kepada Allah, keluar dari Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah. Sebab Rasulullah menjelaskan dalam diskusi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, kemudian malam ini dihidupkan tarawihnya, tadarus Qur'annya dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Tetapi yang PR kita saat ini, kita punya dosa dengan sesama manusia. Itulah jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, Ibu dan Bapak. Lebar, rajin berjamaah, rajin baca Quran, rajin zakat, infak dan sedekah. Tapi kalau kita tidak dijaga bibir kita, tidak dijaga tangan kita, tidak dijaga kaki kita, semua menghina dan mencederai tetangga kita, saudara kita, maka kalau belum diselesaikan di alam dunia, di akhirat akan ditagih oleh saudara-saudara kita. Itu sahih hadisnya. Itulah orang yang bangkrut. Maka orang yang akan ditimpakan kehinaan kalau tidak membangun hubungan secara sosial dan hubungan secara vertikal atau horizontal kepada Allah dan kepada manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Durribat alaihim dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpakan kehinaan. Dia tidak akan merasa senang, Ibu dan Bapak, walaupun rumahnya bertingkat, uangnya berlipat-lipat, punya harta, punya mobil, punya apa saja, tetapi tidak akan tenang hidupnya kalau tidak dibangun hubungan sosial dengan sesama manusia, tidak dibangun hubungan secara alami, dan tidak dibangun hubungan secara vertikal kepada Allah. Ketika kita dibangun hablum minallah wa hablum minan nas, maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Mulia kita di hadapan Allah, juga kita harus mulia di hadapan manusia. Maka di hari Idul Fitri ini kata Rasulullah, sambungkanlah silaturahim. Yang pertama, setelah pulang dari sini, bahagialah dan bersyukur. Kalau kita berkumpul dengan orang tua kita yang masih ada, jadikan mereka itu adalah raja dan ratu. Kalau sehebat apapun kita saat ini, sehebat apapun Bapak sekarang jadi dosen, jadi penceramah, jadi ustaz dan lain sebagainya, dihormati orang dan sebagainya, itu karena berkat doa dan ibu bapak kita. Termasuk kita saat ini, kesukseskan kita saat ini, dan orang-orang yang sukses saat ini, pasti mereka begitu aktif dan memuliakan kedua orang tuanya. Maka kita harus senantiasa memuliakan ibu dan bapak kita. Jangan termasuk doa yang didoakan oleh malaikat. Ya Rabb, jangan kau terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Diamini oleh Rasulullah. Amin. Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang
mustahil doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang orang tua yang sudah meninggal, kita ziarahi makamnya, kirim Al-Fatihah dan sebagainya. Itu hanya mengingatkan. Kita selalu melakukan itu. Tetapi di hari Idul Fitri ini, yuk kita sama-sama mengingatkan. Kita bersyukur di hadapan orang tua kita. Kita datangi makamnya, kita ziarahi, kita kirim Fatihah dan sebagainya. Kemudian yang paling penting pun juga kita selalu rajut silaturahim dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, setelah dengan keluarga dan lain sebagainya. Itulah membangun abdulinatas, kesolehan sosial. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kan Ramadan sudah mengajarkan kita menjadi orang yang soleh ya Pak, menjadi orang yang berehan ya Bu. Kita diajar pada Ramadan menjadi orang yang punya kepekaan sosial yang tinggi. Kita rajin infak dan sedekah. Kita rajin mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah. Itu harus terus diistiqomahkan, dikonsistensikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh ironis dan menyedihkan jikalau ketika Ramadan rajin baca Quran, ketika di Ramadan rajin berjamaah, ketika di Ramadan rajin infak dan sedekah, tapi selesai Ramadan, selesai berjamaahnya, selesai infak dan sedekahnya, selesai baca Qurannya, itu sungguh ironis dan menyedihkan, dan itu tidak termasuk orang-orang yang Idul Fitri. Orang yang Idul Fitri itu Allah berikan keluasan rezeki, jangan lupa dia mau berbagi dengan yang lain. Anak yatim piatu atau orang yang membutuhkannya. Apa yang di depan mata kita, ibu dan bapak? Ini saya pas masuk ini ke sini Masjid Al-Muhajir. Dulu waktu saya ceramah di sini belum begini, belum ada lantai 2 Bu. Sekarang saya bersyukur, ya Allah, baru kali ini saya ke sini lagi sudah lantai 2 dan sekarang sambil berjalan. Tadi saya dengerin pengumuman dari salah satu pengurus masjid dan itu akan dilanjutkan lagi renovasi. Ibu dan bapak, di bulan Syawal ini bulan peningkatan kualitas amal ibadah. Jika Allah memberikan titipan harta kepada kita, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Belanjakanlah fisabilillah untuk masjid. Masjid inilah yang menghantarkan kita ketika kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa berehat, berinfak, bersedekah, maka akan Allah mudahkan semua rezekinya. Kita lihat dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian mau mengeluarkan sebagian rezekinya untuk masjid, mau mengeluarkan sebagian rezekinya untuk anak yatim piatu, untuk pondok pesantren, membantu orang yang membutuhkan, fasayassiruhu lil yusra, akan aku mudahkan segala urusannya oleh Allah. Alhamdulillah. Bersyukur ibu dan bapak. Ini janji Allah, bukan janji babai, bukan janji DKM, bukan janji panitia pembangunan masjid, bukan janji RW, apalagi janji RT, bukan, tapi janji Allah. Surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Terima Ustaz, aku mana kalau barat diberikan dari zaman korek, tinggal ancaman Allah. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bahlul, korek, pelit, kuman, korek, dan lain sebagainya, fasanuyassiruhu lil usra, akan aku persulit urusannya oleh Allah. Nauzubillah, jangan-jangan dagang kita tidak maju. Jangan-jangan anak-anak kita cari pekerjaan tidak lancar. Jangan-jangan usaha kita tidak lancar. Bisnis kita tidak lancar. Introspeksi, jangan-jangan di hati kita masih ada perasaan dan penyakit koret, bakhil, kikir alias kuman. Oleh karena itu berbahagia ibu dan bapak yang saat ini Allah hadirkan di Idul Fitri ini. Yuk kita tingkatkan bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan iman, peningkatan amal, tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan ibadah sosial juga dengan sesama manusia. Kita mudah-mudahan di luar Ramadan kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan pada akhirnya kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Sebetulnya ingin panjang lebar saya berceramah, tapi saya waktu jualan memisahkan kita. Hanya inilah 10 menit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya.
Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'il amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Idul Fitri yang saya hormati, yang insyaallah Allah muliakan. Marilah kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan, dan kita berdoa semoga apa harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita, doa-doa kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, permohonan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan zakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussu'ana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim.